bersama, pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala. Halo sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pemanasan global, yaitu efek rumah kaca. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Yuk langsung ke videonya. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama yaitu rumah kaca, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga proses terjadinya efek rumah kaca, yang keempat yaitu fungsi dari efek rumah kaca. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak apa itu efek rumah kaca? Kalau belum, yuk simak videonya. Rumah kaca adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Sebuah rumah kaca terbuat dari gelas atau plastik. Rumah kaca menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lainnya di dalam bangunan ini. Berdasarkan panjang gelombang ultraviolet atau UV, contoh dari UV adalah cahaya kosmik, sinar gamma, X-rays, dan ultraviolet yang panjang gelombangnya kecil dari 400 nanometer. Dan yang kedua yaitu cahaya tampak, contohnya pelangi. Panjang gelombang dari cahaya tampak adalah berkisar 400 nanometer sampai 700 nanometer. Yang terakhir yaitu infrared atau IR. Contoh dari IR adalah microwave, radar, radio, dan broadcast band. Panjang gelombang dari IR adalah 700 nanometer ke atas. Masuk ke pengertian dari panjang gelombang, yang pertama yaitu inframerah atau IM adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Yang kedua yaitu cahaya tampak adalah rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Yang ketiga yaitu ultraviolet atau UV adalah radiasi elektromagnetik terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Ketika sinar matahari mengenai kaca sebuah rumah kaca atau greenhouse, radiasi dengan gelombang pendek yaitu cahaya tampak dan ultraviolet dapat menembus kaca. Sedangkan radiasi gelombang panjang inframerah dapat dipantulkan oleh kaca karena tidak dapat menembus. Kalau radiasi gelombang pendek diserap oleh tanah dan tanaman di dalam rumah kaca, sehingga tanaman menjadi hangat. Tanah dan tanaman sebagai sumber kalor yang lebih dingin, pada gilirannya akan memancarkan kembali kalor yang diserapnya dalam bentuk radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Energi dari kalor radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh tanah dan tanaman ini tidak mampu menembus kaca. Energi ini diserap oleh molekul-molekul udara di dalam rumah kaca. Keadaan ini membuat tanaman di dalam rumah kaca dapat tumbuh subur. Efek seperti rumah kaca ini Anda alami ketika mobil diparkir pada siang hari terik di bawah sinar matahari dengan jendela kaca tertutup rapat. Ketika Anda masuk ke dalam mobil pada sore hari, saat matahari sudah tidak bersinar, Anda merasakan bahwa suhu di dalam mobil lebih hangat dibandingkan suhu udara di luar mobil. Hal tersebut disebabkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan kembali oleh interior mobil tidak dapat menembus kaca, sehingga terperangkap di dalam mobil. Yang kedua yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang dipakai ketika panas matahari terperangkap oleh panas bumi. Gas-gas di atmosfer yang berfungsi menahan panas matahari seperti gas CO2, suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca atau GRK yang ada di atmosfer.
Yang ketiga yaitu proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, radiasi matahari masuk sebanyak 100% dan 21% radiasi langsung diserap dan dipantulkan lagi ke atas sebanyak 4%. Yang kedua yaitu 16% diserap oleh gas dan debu. Yang ketiga, 6% radiasi berserakan ke bawah dan ke atas. Dan yang keempat yaitu 20% radiasi dipantulkan ke bawah dan ke atas. Jadi total yang diserap oleh tanah yaitu sebanyak 51% terserap di permukaan radiasi langsung dan tidak langsung, dan di udara sebanyak 19% terserap di atmosfer, dan yang di atas atmosfer akan menghasilkan 30% kala keluar angkasa. Sinar matahari sampai ke permukaan bumi setelah melalui atmosfer bumi. Atmosfer berfungsi menyaring, menyerap, dan memantulkan radiasi sinar matahari yang datang padanya, seperti ditunjukkan pada gambar tadi. Bumi memantulkan rata-rata 30% dari radiasi sinar matahari. 2/3-nya atau sekitaran 20% dipantulkan oleh awan, 16% dihamburkan oleh partikel-partikel udara, dan 4% dipantulkan oleh permukaan bumi. Setelah melalui penyaringan, penyerapan, dan pemantulan, hanya setengah dari radiasi matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Bebatuan, tanah, dan air menyerap energi radiasi matahari yang sampai kepadanya, sehingga daratan menjadi hangat. Seperti pada rumah kaca, material-material atau batuan, tanah, dan air ini akan berfungsi sebagai sumber kalor yang lebih dingin dibandingkan matahari. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Salah satu ilmuwan bernama Joseph Fourier yang berasal dari Prancis mengatakan bahwa adanya gas-gas rumah kaca tersebutlah yang membuat iklim bumi layak untuk dihuni. Tanpa efek rumah kaca, diperkirakan permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Yang keempat, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya, suhu bumi makin meningkat. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, namun gas tersebut tidak bisa memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Proses pemanasan atmosfer bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang pendek matahari dan pemancaran kembali berbentuk radiasi gelombang panjang inframerah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Disebut efek rumah kaca karena pemancaran kembali radiasi inframerah yang dihasilkan bumi kembali untuk menghangatkan bumi, mirip dengan terkurungnya radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh tanah dan tanaman di dalam rumah kaca. Nah, yang keempat yaitu fungsi efek rumah kaca. Walaupun fungsi gas rumah kaca sama dengan fungsi rumah kaca, yaitu menjaga suhu di permukaan tetap hangat sekalipun tidak ada sinar matahari, tetapi analogi menyamakan efek rumah kaca yang terjadi di bumi dengan yang terjadi dalam rumah kaca dapat menyesatkan. Pada rumah kaca, kaca mengizinkan radiasi matahari dengan panjang gelombang pendek untuk lewat ke dalam rumah kaca. Energi ini diserap oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan dan kemudian dipancarkan kembali sebagai radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Akan tetapi, radiasi inframerah ini tidak diizinkan keluar oleh lapisan kaca pada rumah kaca. Dengan kata lain, kaca dari rumah kaca mengurung radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, molekul-molekul karbon dioksida dan uap air tidak mengurung radiasi inframerah, melainkan terlibat dalam proses penyerapan dinamis dan pemancaran kembali radiasi inframerah
kembali ke arah bawah sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Faktor pemanasan dalam rumah kaca sebenarnya adalah lapisan kaca menahan konveksi kalor yang akan terjadi dengan cara mengurung kalor radiasi tetap di dalam rumah kaca. Proses ini tidak terjadi dengan kehadiran karbon dioksida dan uap air di atmosfer. Itulah penjelasan materi kami tentang efek rumah kaca. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. See you next time. Dadah. Efek rumah kaca